Dalam membuat biosaka bukan menghancurkan bahan. Karena saya banyak di luar Pulau Jawa yang membuat biosaka itu hancur semua dari awal. Itu bisa dijamin hanya waktu 2-3 hari jadi air kembali. Membuat biosaka adalah dilumat pelan-pelan. Karena yang mau kita lepaskan adalah bahan yang mengeluarkan alelopati yang ada di tepi. Di tanaman kita kenal alelopati, yang memproduksi adalah sel yang ada di tepi. Bahan kimia ini ya yang kita lepaskan, bukan kita mengambil selulosa yang ada di batang. Kalau ngomong selulosa, akhirnya nanti jadi POC. Biosaka bukan POC. Sehingga waktu diteliti kenapa biosaka bisa membuat tanaman bagus, kok kandungan unsur haranya nggak ada. Karena ini yang kita ambil adalah signal elicitor yang kita lepas dari tepinya. Biosaka berasal dari kata bio, artinya hayati atau tumbuhan, dan saka merupakan singkatan dari selamatkan alam kembali ke alam. Manfaat ramuan biosaka antara lain yaitu biayanya Rp0 atau gratis, karena petani dapat membuat sendiri. Tidak ada risiko kerugian bagi petani dan tanaman, tidak beracun, dan dapat menghemat biaya pupuk kimia sintetis 50 hingga 70% dari biasanya, dan juga berperan sebagai pestisida nabati. Biosaka juga dapat mengurangi serangan hama penyakit, lahan menjadi subur, produktivitas dan produksi meningkat. Bahan untuk membuat biosaka adalah rumput-rumputan atau daun-daunan yang sehat dan sempurna. Rumput-rumputan atau daun-daunan yang bagus adalah yang tumbuh di tempat ekstrim atau tanaman yang tumbuh sehat sempurna padahal tanaman di sekitarnya terserang hama penyakit. Bahan untuk membuat biosaka: ambil minimal 5 jenis rerumputan di lahan di sekitar pertanaman kurang lebih radius 20 km. Air bersih sebanyak 5 liter. Alat yang diperlukan: baskom sebagai wadah untuk memeras larutan biosaka. Cara membuat: lakukan peremasan terhadap bahan tetap di dalam air dengan cara menekan-nekan lalu memutar air ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam dengan menggunakan tangan kanan. Lakukan hal itu berulang-ulang selama 10 hingga 20 menit hingga tercapai larutan yang homogen. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan biosaka menurut Profesor Robert Manurung adalah harus dilakukan dengan pikiran yang positif dan penuh dengan keyakinan. Untuk mengukur kepekatan biosaka yang homogen dapat diukur dengan menggunakan alat TDS atau Total Dissolved Solid. Namun untuk penglihatan secara visual lebih disarankan. Ciri-ciri visual biosaka yang homogen adalah tidak ada endapan, terlihat pekat, mengkilap seolah seperti minyak, dan tidak timbul gas. Larutan biosaka bisa langsung diaplikasikan sesuai dengan dosis dan jadwal penyemprotan. Dosis penyemprotan untuk padi dan jagung 40 ml per tangki semprot 16 liter, sedangkan untuk hortikultura 10-25 ml per tangki semprot 16 liter. Untuk 1 hektar lahan, sekali aplikasi cukup 2-4 tangki sprayer 16 liter. Penyemprotan dilakukan dengan nozzle kabut di atas pertanaman, minimal 1 meter di atas tanaman, dan posisi nozzle menghadap ke atas dan tidak boleh diulang-ulang. Ya, kami menyebutnya ini dengan MSP 65. Jadi padi ini tanpa kimia, pemupukannya hanya pakai pupuk organik dan biosaka. Hasilnya tidak ketinggalan, bahkan lebih baik daripada padi yang memakai pupuk kimia. Dan ini dengan biosaka 2 kali penyemprotan dan pupuk organik cairnya dengan 2 kali penyemprotan saja. Tinggal menunggu hasil, bulirnya sudah cukup bagus. Tinggal panen tidak lebih dari 10 hari lagi. Terima kasih, salam dari Nganjuk. Horas, Merdeka. teman-teman sekalian. Merdeka. Demikianlah serangkaian kegiatan tentang biosaka yang kami lakukan di Provinsi Jawa Timur. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat kami terapkan dan kami gunakan demi pengembangan pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara. Terima kasih, Horas, Horas, Horas.